Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Alfioni dari kelas A semester 5 Kesejahteraan Sosial Pagi. Nah, jangan bosan-bosan untuk menonton video saya mengenai tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Sohibul Ansor. Nah, dalam video ini saya akan membahas atau merangkum semua tentang mata kuliah advokasi sosial dan gerakan sosial. Nah, apa saja yang akan saya bahas di video ini? Yang pertama mengenai pengertian advokasi sosial, kemudian tujuannya, lalu prinsip-prinsipnya, kemudian jenis-jenisnya, lalu strategi dan taktik advokasi sosial, kemudian tahapannya, selanjutnya peran-peran pekerja sosial, dan indikator advokasi sosial, kemudian nilai-nilai dalam advokasi sosial. Nah, tonton dan simak video saya berikut ini. Nah, di sini kita bahas yang pertama, pengertian advokasi sosial. Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum yang berarti pembelaan. Advokasi menurut bahasa Belanda yaitu advocate yang artinya pengacara atau pembelaan di pengadilan. Sedangkan dalam bahasa Inggris menurut Topi Tamasang yaitu membela, mengemukakan atau memajukan, kemudian menciptakan dan melakukan perubahan. Jadi dalam bahasa Inggris advocate lebih luas, bukan hanya membela saja namun sampai pada proses perubahan. Adapun advokasi sosial adalah sebagai kegiatan menolong pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau disebut dengan PPKS atau sekelompok PPKS untuk mencapai layanan tertentu ketika mereka ditolak suatu lembaga atau suatu sistem layanan dan membantu memperluas pelayanan agar mencangkup lebih banyak orang yang membutuhkan. Terlihat bahwa kekhasan advokasi sosial dalam pekerjaan sosial, bahwa pekerja sosial yang melakukan advokasi menjadi partisipan berarti bersifat tidak netral yang keahliannya secara eksklusif dimanfaatkan untuk melayani PPKS. Nah, kemudian tujuan advokasi sosial. Advokasi sosial dilakukan oleh pekerja sosial untuk membela kepentingan PPKS jika lembaga pelayanan yang ada tidak tertarik, tidak mau, atau bahkan memusuhi mereka. Tujuannya bukan untuk menghakimi, mencelah atau melecehkan sistem yang ada, tetapi untuk mengubah suatu lembaga atau suatu sistem, baik program maupun kebijakannya, agar responsif terhadap kebutuhan PPKS. Tujuan advokasi sosial bermaksud untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi. Lebih luasnya, tujuan advokasi sosial adalah apa yang ingin kita ubah, siapa yang akan melakukan perubahan itu, dan seberapa banyak dan kapan perubahan itu akan kita ubah. Pada umumnya, kerangka waktu untuk suatu pencapaian tujuan advokasi sosial adalah sekitar 1-3 tahun. Jenis-jenis advokasi sosial. Nah, apa saja sih jenis-jenis advokasi sosial itu? Nah, yang pertama, advokasi kasus, di mana kegiatan yang dilakukan seorang pekerja sosial untuk membantu PPKS agar mampu menjangkau sumber atau pelayanan sosial yang telah menjadi haknya. Kemudian jenis yang kedua, advokasi kelas, diarahkan pada kegiatan-kegiatan atas nama kelas atau sekelompok orang untuk menjamin terpenuhnya hak-hak warga dalam menjangkau sumber atau memperoleh kesempatan. Oleh karena itu, fokus dalam advokasi sosial untuk mempengaruhi atau melakukan perubahan-perubahan hukum dan kebijakan publik pada tingkat lokal maupun nasional. Kemudian jenis advokasi sosial lainnya yaitu advokasi klien. Tujuan akhirnya adalah menunjukkan kepada PPKS atau keluarga terhadap suatu lembaga atau sistem. Kemudian advokasi masyarakat. Nah, advokasi pekerjaan sosial pada dasarnya untuk membantu PPKS individu dan keluarga dalam memperoleh pelayanan. Kemudian advokasi legislatif.
Advokasi legislatif dilakukan untuk mempengaruhi proses pembuatan suatu undang-undang, dan advokasi administrasi memiliki tujuan untuk memperbaiki atau mengoreksi keluhan-keluhan dan masalah-masalah administrasi yang dapat dilakukan melalui lembaga pekerjaan sosial. Sebagai advokat harus kompeten menggunakan jenis-jenis advokasi tersebut, dapat memilih salah satu atau kombinasi keempatnya sesuai dengan situasi PPKS. Selain itu, pekerja sosial juga harus memahami hak asasi manusia, hak anak, kemudian hak perempuan, sehingga dapat menyajikan masalah atau isu secara tepat. Kemudian, prinsip-prinsip advokasi sosial. Beberapa prinsip dalam melakukan advokasi sosial menurut Soeharto tahun 2006. Yang pertama, realistis. Advokasi yang berhasil bersandar pada isu dan agenda yang spesifik, jelas, dan terukur. Kemudian, sistematis. Advokasi memerlukan perencanaan yang akurat, artinya jika kita gagal merencanakan, maka itu berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Kemudian taktis dan strategis, lalu berani. Prinsip lainnya yang perlu diperhatikan dalam melakukan advokasi, diantaranya yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Adanya suatu jaminan bahwa setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial harus terpenuhi kebutuhan dasarnya dimanapun permasalahan tersebut terjadi. Kemudian keberlangsungan hidup. Adanya suatu jaminan bahwa setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial akan terjamin keberlangsungan hidupnya. Lalu non-diskriminatif. Adanya jaminan bahwa pelayanan yang diberikan tidak membeda-bedakan latar belakang pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, baik suku, agama, etnis, ras, dan lainnya. Lalu kejujuran. Ada perhatian yang jujur untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lalu gigih, yaitu suatu sikap membela secara sungguh-sungguh tanpa pamrih bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, akuntabel. Artinya bahwa setiap tindakan advokasi sosial yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, kerjasama, bahwa setiap advokasi yang dilakukan harus diwujudkan melalui kerjasama dengan pihak terkait. Selanjutnya, strategis dan taktik advokasi sosial. Advokasi sosial yang efektif harus melalui pemilihan strategis dan taktik yang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Setelah memutuskan apa yang menjadi isunya dengan mempelajari fakta yang ada. Seseorang advokasi sosial harus menentukan bagaimana mereka bisa mewujudkan apa yang mereka rencanakan. Selanjutnya, taktik itu sendiri dimaknai sebagai langkah-langkah yang terperinci untuk melaksanakan strategis secara keseluruhan. Kemudian, strategis dan taktik secara bersama-sama digambarkan dengan terintegrasi tentang apa yang akan dilakukan dan bagaimana melakukannya untuk mencapai tujuan. Kuncinya yaitu dengan menyeleksi strategi dan taktik yang akan menghasilkan suatu perubahan. Setelah menganalisa siapa yang menjadi oposisi advokasi sosial, adapun ketiga strategi yang ada sesuai dengan jenis oponennya sebagai berikut, yaitu yang pertama, kolaborasi. Jenis oponen pada tingkat ini tersebar dan intensitasnya tidak tinggi. Kekuatan mereka mungkin ada dan masih terdapat batasan antara advokator dan oponen. Kemudian kampanye. Oposisi pada tingkat ini merefleksikan ketidaksetujuan yang besar. Sedikit sekali mau berbagi tentang nilai-nilai, perbedaan sikap dan hubungannya yang renggang serta dingin. Lalu kontes, tingkat oposisinya yang jelas sangat tinggi, tidak mendukung namun sedikit mendukung jika terdapat beberapa hal yang bisa terkoneksikan, dan biasanya menunjukkan sikap perlawanan yang tinggi.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa antara strategi dan taktik merupakan suatu proses yang bersinergi saat akan melakukan advokasi dalam pekerjaan sosial. Lalu tahapan advokasi sosial. Advokasi sosial merupakan proses dinamis yang menyangkut seperangkat pelaku, gagasan, agenda, dan politik yang selalu berubah. Nah, yang pertama, tahapan pertama. Tahap ini juga mengacu pada penetapan agenda. Pekerja sosial masyarakat harus menentukan masalah mana yang perlu dituju dan diusahakan untuk mencapai lembaga yang menjadi sasaran agar diketahui bahwa isu tersebut memerlukan tindakan. Lalu tahapan yang kedua, pada tahap ini dilakukan perumusan solusi. Pekerja sosial yang lain mengusulkan solusi mengenai permasalahan tersebut dan memilih salah satu yang layak ditangani secara politis, ekonomis, dan sosial. Lalu tahapan yang ketiga, yaitu membangun kemauan politik untuk bertindak menangani isu dan mendapatkan solusinya, merupakan bagian terpenting dari advokasi. Dan terakhir, tahap keempat. Tahap keempat yaitu melaksanakan kebijakan. Pemahaman akan proses pengembalian keputusan dan strategi advokasi yang mantap akan meningkatkan kemungkinan terciptanya celah peluang untuk bertindak. Nah, yang terakhir, tahap kelima. Tahap evaluasi yang menerima perubahan kebijakan secara periodik perlu mengevaluasi efektivitas perubahan tersebut. Lanjut lagi, peranan advokasi sosial. Dalam melakukan advokasi sosial terdapat beberapa peranan yang secara umum dilakukan oleh pekerja sosial, yaitu yang pertama, menginformasikan kepada penerima pelayanan akan haknya untuk mendapatkan seorang atau beberapa orang pendamping. Kemudian, mendampingi para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lalu, mendengarkan secara empati segala permasalahan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial merasa akan aman didampingi oleh pendamping. Selanjutnya, memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lanjut, membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan masalah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lanjut lagi, selanjutnya merubah kebijakan yang selalu membuat program-program yang berpihak pada para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Lanjut lagi, indikator advokasi sosial. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan advokasi sosial, terdapat beberapa indikator, yaitu hak dan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara cepat, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat kebutuhan. Lalu terselesaikannya kasus dan masalah yang dihadapi oleh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial melalui rujukan, aksesibilitas, dan fasilitasi, serta upaya yang dilakukan oleh petugas advokasi. Kemudian tersedianya kebijakan dan manajemen penanganan masalah yang memihak pada pemerlu pelayanan kebutuhan dasar, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, dan terpenuhinya kebutuhan dasar untuk hidup secara layak sebagai bentuk pelayanan perlindungan sosial. Nah, lanjut lagi, nilai dan advokasi sosial. Advokasi sosial mengandung beberapa nilai yang digunakan: hak dan martabat individu, pemberian suara kepada yang tidak kuasa, kemudian penentuan diri sendiri, pemberdayaan dan perspektif penguatan dan keadilan sosial. Demikian bahwa dalam melaksanakan kegiatan advokasi sosial, yang penting adalah memahami terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahannya dan apa yang menjadi kebutuhan serta
memetakan sumber-sumber yang bisa diajak melakukan koalisasi untuk mendukung apa yang menjadi tujuannya. Nah, itulah tadi pokok pembahasan pada video ini yang mencakup semua tentang advokasi sosial. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf, karena saya pun hanya mahasiswa yang masih belajar. Sekian dan terima kasih. Saya Lovita Alfioni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.